Historia Biografi. Pattimura, siapa yang tidak mengenali wajah beliau? Wajahnya mungkin tidak lazim bagi anak kecil bahkan orang dewasa. Bagaimana tidak? Wajahnya diabadikan di uang pecahan Rp1.000. Anak usia dini sering mengatakan uang parang. Pattimura adalah pahlawan nasional dari Provinsi Maluku. Beliau orang yang gigih melawan penjajahan Belanda, bahkan meninggal secara tragis akibat melawan Belanda. Berikut kisah dari Pattimura. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Masa kecil dan pendidikan. Thomas Matulesi lahir di Desa Haria, Pulau Saparua pada tanggal 8 Juni 1783. Beliau juga dikenal dengan nama Kapitan Pattimura atau Pattimura adalah pahlawan nasional Indonesia dari Maluku. Menurut buku biografi Pattimura versi pemerintah yang pertama kali terbit, M. Sapija menulis bahwa pahlawan Pattimura tergolong turunan bangsawan dan berasal dari Nusa Ina atau Seram. Ayahnya yang bernama Antoni Matulesi adalah anak dari Kasimiliali Pattimura Matulesi. Yang terakhir ini adalah putra Raja Sahulau. Sahulau merupakan nama orang di negeri yang terletak dalam sebuah teluk di Seram. Pattimura memiliki seorang adik laki-laki bernama Yohanes. Pattimura kemudian menerima pendidikan pelatihan militer dari pasukan Inggris dan mencapai pangkat mayor. Melawan Belanda. Pada tahun 1816, Inggris berteguk lutut kepada Belanda. Kedatangan kembali kolonial Belanda pada tahun 1817 mendapat tantangan keras dari rakyat. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, dan hubungan kemasyarakatan yang buruk selama 2 abad. Rakyat Maluku akhirnya bangkit mengangkat senjata di bawah pimpinan Kapitan Pattimura. Sebagai panglima perang, Kapitan Pattimura mengatur strategi perang bersama pembantunya. Sebagai pimpinan, dia berhasil mengkoordinir para raja-raja, patih, tua-tua adat, dan rakyat, mengangkatnya sebagai pemimpin dan panglima perang karena berpengalaman dan memiliki sifat-sifat kesatria atau kabaresi dalam melaksanakan pemerintahan, memimpin rakyat, mengatur pendidikan, dan menyediakan pangan, serta membangun benteng-benteng pertahanan di lokasi yang strategis. Dalam perjuangannya menentang penjajahan Belanda, Kapitan Pattimura juga menggalang persatuan dengan kerajaan-kerajaan yang menentang penjajahan bangsa Eropa, termasuk Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi, dan Jawa. Ini dilakukan oleh Kapitan Pattimura karena merasa senasib dan sepenanggungan. Tapi di balik usahanya untuk menggalang dukungan tidak mudah, karena perang Kapitan Pattimura dalam menggalang persatuan hanya dapat dihentikan oleh Belanda dengan politik adu domba atau divide et impera, tipu muslihat dan bumi hangus oleh Belanda. Merebut benteng Drustede. Di Saparua, Pattimura dipilih oleh rakyat untuk memimpin perlawanan. Karena itu, Pattimura pun dinobatkan dengan gelar Kapitan Pattimura. Pada tanggal 16 Mei 1817, suatu pertempuran yang luar biasa terjadi. Perang ini adalah perang yang dimenangkan oleh rakyat Saparua. Rakyat Saparua di bawah kepemimpinan Kapitan Pattimura sangat gigih dalam melawan Belanda. Ini terbukti dengan mereka berhasil merebut benteng Drustede bersama dengan pasukannya, yakni Said Parinta, Paulus Tiahahu, Putri Tiahahu, Marta Christina Tiahahu, dan Antoni Rebho. Tanpa ampun, seluruh tentara Belanda yang ada dalam benteng Drustede semuanya tewas dibunuh, termasuk Presiden Van den Berg. Benteng Drustede sendiri merupakan pusat pemerintahan dan pertahanan ibu kota VOC selama menjajah di wilayah Saparua pada masa penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang Belanda. Kapitan Pattimura pun mengambil alih pemerintahan di Saparua karena berhasil mengalahkan dan mengusir orang Belanda di Saparua. Akibat kemenangan ini, banyak daerah di sekitar Maluku juga melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ditangkap Belanda.
Pasukan Belanda yang dikirim kemudian untuk merebut kembali benteng Rustede itu juga dihabisi oleh Kapitan Pattimura dan pasukannya. Karena itu, selama 3 bulan lamanya benteng Rustede tersebut berhasil dikuasai oleh Kapitan Pattimura beserta pasukannya. Namun, Belanda tidak mau menyerahkan begitu saja benteng Rustede ke tangan Kapitan Pattimura. Belanda kemudian melakukan operasi besar-besaran dengan mengerahkan pasukan yang lebih banyak dan dilengkapi dengan persenjataan yang modern dibandingkan dengan senjata yang dimiliki oleh Kapitan Pattimura. Akibat persenjataan dan jumlah pasukan yang tidak seimbang ini, pasukan Kapitan Pattimura kewalahan dan terpaksa mundur. Maka benteng Rustede kembali dikuasai oleh Belanda. Kemenangan Kapitan Pattimura dalam menduduki benteng Rustede terbilang hanya seumuran jagung. Di sebuah rumah di Sirisori, tempat persembunyian Kapitan Pattimura dan beberapa anggota pasukannya, Kapitan Pattimura berhasil ditangkap oleh Belanda dan juga bersama beberapa anggotanya. Belakangan diketahui ada yang berkhianat dan membocorkan di mana tempat persembunyiannya. Kapitan Pattimura dan anggotanya dibawa ke Ambon. Di sana beberapa kali beliau dibujuk oleh petinggi Belanda agar bekerja sama dengan pemerintahan Belanda. Namun beliau tidak sudi menerima ajakan Belanda untuk bekerja sama. Kapitan Pattimura lebih memilih mati daripada bekerja sama dengan penjahat-penjahat bangsa Eropa, dalam hal ini Belanda. Akhir hayat sang kapitan. Kapitan Pattimura dan para tokoh pejuang akhirnya dapat ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Tapi sehari sebelum hukuman mati dilaksanakan, Belanda masih terus membujuk Kapitan Pattimura untuk mau bekerja sama dengan Belanda. Namun tetap ditolak oleh Kapitan Pattimura. Beliau mengakhiri pengabdiannya di tiang gantung pada tanggal 16 Desember 1817 di Benteng Victoria, Kota Ambon, dan jenazahnya dibuang ke Laut Banda. Keberanian dan ketangguhan Kapitan Pattimura membangkitkan semangat dan menjadi teladan generasi penerus. Kapitan Pattimura yang rela mengorbankan nyawanya demi bangsa dan tanah airnya. Atas kegigihannya memperjuangkan kemerdekaan, Kapitan Pattimura dikukuhkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 6 November 1973. Berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 087/1973. Tidak hanya itu, untuk mengenang juga jasa-jasanya, maka namanya diabadikan di beberapa tempat seperti Universitas Pattimura di Kota Ambon. Namanya juga dijadikan jalan di Belanda, yaitu Jalan Pattimura. Hal ini diusulkan oleh komunitas Maluku yang sudah menetap di Belanda sejak lama. Sebagai tanda apresiasi, pemerintah Belanda pun mengabulkan usulan tersebut. Kini, nama Pattimura bisa dijumpai di Pattimura Star di Woerden, Belanda. Selain itu, wajahnya juga diabadikan di uang pecahan Rp1.000. Dan kalau anak-anak meminta uang ke orang tuanya, pasti uang parang, yaitu pecahan Rp1.000. Inilah yang membuat banyak anak-anak yang mengetahui siapa Kapitan Pattimura. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.